Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita seorang mukmin ketika menghadapi kematian. Apa sih yang kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ulangi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi 'alal amani. Artinya apa? Al-kais. Al-kais di sini artinya adalah orang yang cerdas, kata Rasulullah. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang hebat itu kata Rasulullah adalah man dana nafsah. Orang yang selalu introspeksi diri, orang yang selalu muhasabah diri, orang yang selalu menyalahkan dirinya sebelum dia menyalahkan orang lain. Orang yang selalu memuhasabah setiap sesuatu apapun yang terjadi pada dirinya sebelum dia menyalahkan atau mengerosi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita turut berduka cita atas berpulangnya orang tua kita, Ibu Neliza binti Zainuddin, pada tanggal 11 bulan 7 2021 jam 8:54 malam di Jakarta, Rumah Sakit Yarsi. Kita doakan semoga Ibu Neliza binti Zainuddin diampunkan segala dosa-dosanya, diterima segala ibadahnya, dan dimasukkan dalam surganya Jannatun Naim. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salatan daimaini mutalazimaini ala habibina wa qudwatina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Ibu Nel yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang mana pada pagi yang berbahagia ini waktu Indonesia dan mungkin siang di Sydney, Australia, kita masih diberikan nikmat iman, kita masih diberikan nikmat kesehatan, kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Dan bentuk salah satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita hari ini adalah kita gunakan untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi ketika kita kufur dengan nikmat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Kata Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Sarfun ni'mah lima khuliqa lahu."
mempergunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir dalam Zoom ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam buat teladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama kita muliakan. Ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu sebab subhanallah kita semua orang-orang yang luar biasa, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memberkahi segala kehidupan kita, dan membahagiakan kita hidup di dunia, dan insya Allah bahagia hidup di akhirat kelak insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi menceritakan kepada kita tentang bahwasanya kita hidup ini pasti dan sebuah keniscayaan, ya, keharusan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Kita garisi ayat yang terakhir, ya, wa basyiris sabirin. Kalimat yang terakhir dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiris sabirin. Yang namanya ujian itu pasti dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diuji oleh Allah. Dan Allah sebutkan berbagai macam bentuk ujiannya dalam ayat ini. Tetapi inti daripada ujian itu Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita apa? Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kuncinya. Bagaimana kita menghadapi ujian cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Satu solusinya. Apa solusinya? Wa basyiris sabirin. Yaitu sabar kita dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan, apa sih tanda orang yang sabar dengan ujian-ujian yang Allah berikan itu? Orang yang sabar dengan ujian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang yang sabar itu, kata Allah? Orang yang sabar itu ialah orang yang apabila Allah uji dia, ya, dengan berbagai macam ujian, apakah meninggal orang tua, apakah meninggal suami, apakah meninggal istri, apakah meninggal anak, apakah terjadi gempa, apakah sakit, dan semuanya ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Apapun ujian-ujian itu, ketika kita sabar, dan salah satu tanda sabar itu adalah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dikenakan ujian oleh Allah, maka seorang hamba itu dia mengatakan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Kalimat istirja yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah. Sesungguhnya kami ini adalah miliknya Allah. Inna lillah. Sesungguhnya kami ini adalah miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah miliknya Allah. Allah sekehendaknya, sesuka hatinya untuk mengambil kita. Untuk mengambil kita itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita semua yang ada di dunia ini adalah pada hakikatnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami menyampaikan kepada kita semua, terutama kepada keluarga Bu Nel, ya, Bu Neliza, supaya sabar dengan ujian-ujian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar di balik ujian ini dengan kesabaran yang kita lakukan dengan ujian-ujian ini, dan kita menyadari ini semua adalah sunnatullah dalam kehidupan kita. Kita adalah miliknya Allah, dan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berkenaan dengan kematian, siapa kita yang tidak yakin dengan kematian?
Semua kita yakin. Bahkan real kita lihat, kita saksikan hari ini. Setiap hari ada orang yang meninggal dunia. Bahkan kita melihat orang itu meninggal dunia. Jadi semua kita yakin akan kematian itu. Kalau kita buka dalil-dalil dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang bercerita tentang kematian. Di antaranya Al-Quran surah Ali Imran 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap jiwa, setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, za'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Bukan hanya saja kita manusia yang berjiwa, yang bernafas, makhluk Allah yang lainnya juga bernafas seperti hewan, seperti tumbuh-tumbuhan, semuanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikat pun, jin pun, semua makhluk Allah selain daripada Allah, semuanya merasakan yang namanya za'iqatul maut, yaitu kematian. Jadi kematian itu sesuatu keniscayaan, sesuatu yang pasti. Tidak ada keraguan lagi sedikit pun kita di antaranya. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Al-Jumu'ah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma yuradduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Innal mauta, sesungguhnya kematian yang engkau allazi tafiruna minhu, yang engkau lari daripadanya. Ya, kita lihat sekarang orang lari dengan kematian itu, takut akan kematian itu. Kemanapun kita lari, dimanapun kita sembunyi, ya, yang namanya kematian itu pasti akan datang kepada kita. Fa innahu mulaqikum, dia pasti akan datang, pasti berjumpa dengan kalian. Tidak mungkin tidak, pasti kemanapun kita lari. Oke, Sydney kita lari. Mungkin malaikatnya tidak akan bisa mengejar kita ke Sydney, Australia. Tidak, Bapak Ibu. Oke, gunung kita pergi. Ya, kemanapun kita pergi ke belahan dunia ini kecil, Bapak Ibu. Kecil sekali. Ya, dimanapun kita lari, dimanapun kita sembunyi, katakanlah innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, ketahuilah bahwasanya kematian itu akan datang kepada kalian. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala ini yang menceritakan kepada kita tentang sebuah misteri yang namanya kematian itu. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikumul maut. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Ainama takunu, dimanapun engkau berada, kata Allah. Ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun engkau berada, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun engkau berada di sebuah benteng yang kokoh, yang tidak akan bisa dimasuki oleh siapapun, dimanapun engkau berada, maka yang namanya kematian itu akan pasti datang menjumpai setiap kita, orang-orang yang berjiwa, orang-orang yang hidup, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan, maka semua kita akan menemui yang namanya kematian. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh jelas sekali firman-firman Allah tentang kematian ini. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, kafa bil mauti mau'izah, cukup kematian itu menjadi pelajaran penting bagi kita, pelajaran yang sangat berharga bagi diri kita, bahwasanya apapun yang kita cari di dunia ini, apapun yang kita usahakan di dunia ini, itu semua tidak lain tidak bukan akan kita tinggalkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita seorang mukmin ketika menghadapi kematian. Apa sih yang kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ulangi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu
wa tamanna 'ala Allahi 'alal amani. Artinya apa? Al-kais. Al-kais di sini artinya adalah orang yang cerdas, kata Rasulullah. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang hebat itu kata Rasulullah adalah mandada nafsah. Orang yang selalu introspeksi diri. Orang yang selalu muhasabah diri. Orang yang selalu menyalahkan dirinya sebelum dia menyalahkan orang lain. Orang yang selalu memuhasabah sesuatu apapun yang terjadi pada dirinya sebelum dia menyalahkan atau mengerosi orang lain. Itu orang yang cerdas, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mudah menyalahkan orang lain. Dia tidak mudah untuk mengatakan si anu yang salah, si anu yang salah, si anu yang salah. Tidak. Tetapi yang dia lakukan adalah orang yang cerdas, kata Rasulullah. Ketika terjadi sesuatu apapun yang menimpa pada dirinya, maka dia introspeksi diri. Maka dia muhasabah. Dia hitung-hitung dirinya. Ada apa ini? Kenapa ini terjadi? Apa masalahnya ini? Ya, maka orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sikapnya yang pertama adalah orang yang senantiasa memuhasabah diri. Yang kedua apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa amila lima ba'dal maut. Wa amila lima ba'dal maut. Itu dia mempersiapkan bekal, mempersiapkan amal, mempersiapkan ibadah, mempersiapkan segala hal yang lainnya untuk dia akan bawa nanti ketika dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita amalan bekal yang paling bagus, kata Allah. Yang paling istimewa, yang paling baik untuk kita persiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, kata Allah, karena sebaik-baik bekal kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ya bagaimana para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka mengingat kematian, ketika mereka mempersiapkan diri mereka ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, luar biasa persiapannya Bapak Ibu. Mabalubina, bagaimana dengan diri kita yang mungkin setiap harinya kita melakukan dosa, setiap harinya kita melakukan maksiat, tetapi kita tidak mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menghadap sebuah yang namanya kematian itu. Makanya Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu yang yakin. Aku tidaklah pernah melihat sesuatu yang yakin kecuali keyakinan akan kematian, kata Umar bin Abdul Aziz. Saya ulangi, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku tidaklah pernah melihat sesuatu yang yakin kecuali keyakinan akan kematian. Ya, tetapi kata Umar bin Abdul Aziz, sangat disayangkan sedikit yang mau mempersiapkan dirinya menghadapi yang namanya kematian itu. Bahkan salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu, seorang ulama, yaitu Ar-Rabi bin Husaim, ya, dia itu Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi bin Husaim ini, ulama ini, dia gali kuburan di belakang rumahnya, ya, dia gali kuburan di belakang rumahnya, ya. Untuk apa dia gali kuburan di belakang rumahnya itu? Untuk dia ketika dia lalai kepada Allah, ketika sudah dunia ini merasuki jiwanya, ketika dunia ini sudah menjadi tujuan hidupnya, maka dia masuk ke dalam kuburan itu. Nah, bagaimana rasanya kalau orang yang masih hidup saja dalam kubur, ya, dalam lubang itu, bagaimana rasanya? Luar biasa, menakutkan. Nah, dan dia mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'un la'alla a'malu shalihan fima taraktu. Ya, jadi seolah dia mengatakan, ya Allah, kembalikan aku lagi hidup di dunia, ya Allah, semoga aku bisa beramal soleh terhadap apa-apa yang aku tinggalkan selama aku hidup. Nah, ini menjadi ya pertimbangan bagi kita, menjadi muhasabah bagi kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidup? Hikmahnya apa? Karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita, kesempatan untuk kita memperbanyak ibadah kita, kesempatan untuk kita memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab
perjalanan yang kita tempuh ini Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah bukan perjalanan yang pendek panjang, Pak. Kalau dari Indonesia ke Sydney bisa dihitung dengan jam, sekian jam. Ya, berapa Pak dari Indonesia ke Sydney, Pak? Perjalanan dengan pesawat. Danirwan, berapa Danirwan? Ya, mungkin bisa dihitung dengan jam, 7 jam atau 8 jam atau 11 jam mungkin. Ya, 5 jam. 8 jam. Ya, 8 jam. Ya, bisa dihitung sampai kita Indonesia ke sini, sampai kita ke belahan dunia ini kita jelajahi, bisa kita hitung Bapak Ibu. Tapi perjalanan kita menuju akhirat, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihitung Bapak Ibu. Ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 100 tahun. Perjalanan begitu panjang, Pak. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi, situasi, keadaan di alam sana, kita nggak tahu, Pak. Biasanya kalau kita berkunjung ke sebuah tempat, pasti kita cari dulu ada apa di sana. Apa yang perlu kita persiapkan. Tetapi Bapak Ibu, alam akhirat tidak ada satu pun kita mengetahuinya. Dan tidak ada satu pun orang yang balik dari alam akhirat, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mati, balik lagi dia ke alam dunia ini, hati-hatilah Bapak Ibu. Ya, cemas kita semua, kan? Tetapi kita yakin dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan kepada kita betapa dahsyatnya alam barzakh, betapa dahsyatnya alam kubur, betapa dahsyatnya padang mahsyar, betapa dahsyatnya ya tahapan-tahapan yang mesti dilewati oleh seorang hamba ketika dia sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala uji kita, sebab Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadisnya mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza aradallahu bihi khairan ayusiba minhu." Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya tersebut. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sabar dalam menghadapi ujian ini, berarti ada kebaikan yang besar, ada hikmah yang besar di balik ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita orang-orang yang beriman. Sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Inna iza asobatu syarra sakara fakana khairan lahu wa in asobatu darra sabara fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan setiap urusan orang-orang yang beriman itu, karena setiap urusan orang-orang yang beriman itu baik. Apa tanda baik urusan orang yang beriman itu? Ketika orang beriman itu diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kemudahan rezeki oleh Allah, maka mereka bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, dan itu baik bagi mereka. Tetapi ketika seorang hamba yang beriman itu Allah uji dengan sesuatu yang tidak dia sukai, Allah uji dengan musibah, maka dengan musibah itu dia bersabar, dan itu juga baik baginya. Maka oleh karena itu, sikap kita orang yang beriman kepada Allah di dalam menghadapi ujian-ujian ini, maka kita harus sabar. Tidak ada solusi lain, tidak ada cara lain kecuali kita sabar dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada kita yang ditinggalkan, ini menjadi pelajaran penting bagi kita, dan kita mengetahui akan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata insan yanqatu 'amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyah, aw ilmun yantafi'u bihi, aw waladun salihun yad'u lahu." Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang anak manusia, seorang cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Jadi kalau kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selagi kita hidup bekerja, kita ada gaji, ada upah. Tapi kalau kita nggak bekerja lagi, tidak bekerja lagi, mana ada upah lagi? Nggak ada kita mendapatkan sesuatu. Tetapi makanya kita orang mukmin yang cerdas itu, dia melakukan amal, yang mana amal itu walaupun dia tidak ada lagi di dunia ini, tapi pahalanya mengalir kepada kita. Nah, itulah yang disebut dengan yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah, yaitu shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Jariyah itu artinya jari yang mengalir, Pak. Ya, seperti air yang mengalir. Walaupun kita tidak ada lagi di dunia ini, tapi pahalanya mengalir kepada kita. Nah, jadi kita orang yang beriman harus cerdas. Jangan hanya kita bekerja, ketika kita hidup dapat gaji, tapi setelah kita nggak kerja, kita nggak dapat apa-apa.
maka kita harus mempersiapkan ya pekerjaan, perbuatan, amal, walaupun kita tidak ada di dunia ini lagi, tetapi pahala yang tetap mengalir kepada kita. Apa contohnya misalkan? Ya, seperti wakaf, ya kita sumbangkan misalkan ya karpet ya di masjid, misalkan selagi karpet itu digunakan untuk kita menyembah kepada Allah, maka selama itu pula pahalanya mengalir kepada kita. Kita wakaf bangun masjid misalkan, selagi masjid itu dipakai ya untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka pahalanya tetap mengalir kepada kita. Maka perbanyaklah amal-amal jariah. Ya walaupun kita telah meninggal dunia, tetapi pahala yang tetap mengalir kepada kita. Dan ini yang harus kita lakukan. Ya kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada generasi-generasi kita untuk sering melakukan yang namanya amal-amal yang luar biasa, sehingga ketika kita telah meninggal dunia, tetapi amalnya, ibadahnya, pahalanya masih mengalir kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat. Ya, ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, benar orang itu paham dengan apa yang kita sampaikan, kemudian diamalkan ilmu yang kita ajarkan kepadanya, maka juga pahalanya mengalir kepada kita. Kita lihat bagaimana ulama-ulama dahulu mereka buat kitab. Selagi kitab mereka itu kita baca, kita pakai, kita tahu tentang agama ini dengan perantara kitab-kitab mereka, maka selagi kita mengamalkan ilmu-ilmu mereka, maka mereka juga mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah waladun salihun yad'ulah. Ini yang sangat penting bagi kita yang ditinggalkan oleh orang tua kita, orang tua yang telah mendidik kita, orang tua yang telah melahirkan kita, jasanya tiada tara, tidak bisa kita balas. Maka ketika dia telah meninggal dunia, kita sebagai anak tentu merasa sedih, merasa iba dengan kepergian orang tua kita. Maka sikap kita sebagai seorang anak yang soleh, seorang anak yang solehah kepada orang tuanya, tetap dan harus kita berdoa kepada Allah, semoga orang tua kita diampunkan dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, dan kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleha terus berdoa kepada Allah. Kita doakan orang tua kita doakan siapa yang meninggal yang kita cintai karena Allah, kita doakan semoga mereka dilapangkan kuburannya, diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan mereka di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari kita siapkan, inilah kesempatan kita, sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk kita memperbanyak bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.